Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Fernandinda dari Universitas Sriwijaya dalam studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 06021 282227 Pengetahuan saya terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bangsa Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya, pembendaharaan, dan varietas bahasa Indonesia. Walaupun mengalami beberapa tahapan perkembangan dan penyerapan, kemurnian bahasa Indonesia tetaplah sama dari dulu dan kini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Ketiga bagian tersebut adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Hari Momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Font of Listen, Sewandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disebenarkan atau EGD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki eksistensi yang lebih lagi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Adapun kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai lambang kebangsaan bangsa, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, dan alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Seiring dengan kemajuan komunikasi, dapat diperkirakan hampir tak ada bahasa daerah yang luput dari pengaruh bahasa Indonesia. Namun, sebaliknya pula bahasa Indonesia telah dipengaruhi atau diperkaya oleh bahasa-bahasa daerah selain bahasa asing. Sumbangan bahasa daerah atau pembahasan asing demikian besar sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangannya dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia akan memiliki karakter tersendiri. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya. Apa yang harus dilaksanakan adalah peningkatan peran dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama, meningkatkan fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri, dan martabat bangsa, dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menampakkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi pertama dan kedua ini berkaitan erat dan peningkatan fungsi yang ketiga dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan memantapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghapuskan latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah. Ketiga fungsi ini berkaitan pula dengan fungsi yang keempat, bahasa Indonesia yang juga harus ditingkatkan, yaitu bahasa nasional dalam perannya sebagai sarana penghubungan antar daerah dan antar budaya. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung kebudayaan nasional perlu pula diupayakan, sehingga dengan demikian fungsinya tidak sekedar sebagai pendukung kesusastraan nasional, tetapi juga mendorong dan menggalakkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Nilai-nilai moralitas yang dimilikinya akan membina sikap manusia Indonesia yang sekalipun memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat, memiliki kekayaan, atau menduduki jabatan yang tinggi.
akan tetap berkepribadian yang sopan santun, tidak sombong, dan tinggi hati. Cukup banyak ungkapan dalam hasanah bahasa Indonesia yang berisi pesan-pesan moral bagi manusia Indonesia yang berketuhanan serta beradat budaya. Dalam dunia kependidikan, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar kependidikan pada semua jenis dan jenjang kependidikan dapat dibanggakan. Bahasa Indonesia telah membuktikan kemampuannya bukan sekedar sebagai bahasa pengantar kependidikan di tingkat lembaga kependidikan dasar dan menengah, tapi juga sebagai sarana penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana alih pengetahuan dan alih teknologi di tingkat lembaga kependidikan tinggi. Pandangan saya terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia punya peranan yang signifikan terhadap peningkatan sumber daya manusia Indonesia, terutama generasi muda. Namun dewasa ini, generasi muda Indonesia dengan mudahnya terbawa arus westernisasi. Mereka terlalu ringkih dan rapuh dalam menerima pengaruh kebudayaan barat yang tanpa mereka sadari akan mengunturkan apa yang selama ini menjadi identitas mereka, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini tidak akan terjadi jika generasi muda memiliki sikap dan pandangan yang positif terhadap bahasa itu sendiri. Bahasa Indonesia di era modern ini cenderung kurang diminati oleh penuturnya, terutama di kalangan muda. Dalam tataran informal, generasi muda di perkotaan lebih memilih menggunakan bahasa gaul, prokem, dan slang. Bahkan di fenomena ini sudah merambah di pedesaan. Oleh sebab itu, generasi muda Indonesia harus dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi bahasa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Banyak generasi muda yang fasih menggunakan bahasa Inggris yang cenderung melupakan bahasa nasionalnya. Namun sebaliknya, tidak sedikit dari mereka yang menggunakan bahasa Indonesia secara terus-menerus dan cenderung melupakan bahasa daerah yang menunjukkan identitas dari mana mereka berasal. Sebagai contoh, kita seringkali menjumpai masyarakat yang lancar menggunakan bahasa Inggris, namun ketika diminta berbicara dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa ibu, seringkali mereka tidak dapat menggunakannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ironis memang bila kita menelisik gejala bahasa ini dari tingkatan akar rumput sampai ke tingkatan yang atas. Kebanyakan generasi muda belum mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebenarnya dapat diwujudkan dengan kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan adanya aturan bahasa yang harus dipatuhi. Dengan kata lain, sikap positif tersebut dapat ditunjukkan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar, sesuai dengan situasi dan kondisi pembicaraan yang sedang berlangsung. Namun sayang sekali, sebagian dari generasi muda tersebut kebanyakan merasa bangga jika menyelipkan bahasa asing secara sedikit-sedikit daripada menggunakan bahasa Indonesia secara utuh dalam berkomunikasi.